Guys, kalian semuanya lagi nyari buku-buku hubungan internasional tapi bingung bukunya apa aja. Nah, aku bakal rekomendasiin di video kali ini. Hola guys, balik lagi bersama aku Fauzi di channel Jejak Zamzami. Thank you banget buat teman-teman semuanya yang udah selalu nonton video-video aku. Dan buat kalian semuanya yang belum nonton, jangan lupa untuk tonton video-videonya. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan juga subscribe, biar aku makin semangat untuk bikin video buat teman-teman semuanya. Nah, video kali ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya. Di part satunya, rekomendasi buku-buku hubungan internasional buat kalian semuanya. Nah, kalau misalkan kalian belum nonton, silahkan tonton dulu, linknya ada di atas. Nah, dan kali ini aku bakal rekomendasiin lagi 5 buku hubungan internasional buat kalian semuanya yang memang lagi nyari-nyari buku ya buat jurusan kalian, atau mungkin kalian yang tertarik ke hubungan internasional juga. Tapi sebelum itu aku mau minta maaf kalau misalkan ada noise-noise dari luar, karena itu lagi ada pekerjaan kayaknya di bawah sini yang memang gak bisa diganggu-gugat. Jadi semoga suaraku yang memang kedengeran banget sama teman-teman semuanya. Oke, kita mulai aja di buku yang pertama, yaitu ada buku Praktik Diplomasi. Ini karyanya Sumario Suryokusumo. Nah, ini merupakan buku yang sering aku baca dan sering aku bawa kemana-mana gitu. Karena yang aku memang fokusin, yang aku memang suka di semua mata kuliah hubungan internasional itu pokoknya yang ada namanya diplomasinya di depannya. Kayak misalkan diplomasi publik dan lain sebagainya, yang memang itu cocok banget dengan aku sendiri gitu. Nah, dan di dalamnya itu di daftar isinya tuh banyak banget pembahasannya. Misalkan mulai dari kayak perkembangan diplomasi internasional ini tuh seperti apa, kemudian juga diplomasi parlementer di PBB itu kayak gimana gitu, kemudian juga diplomasi Indonesia itu berdirinya kapan, gagalnya gimana gitu, diplomasi preventif PBB ini tuh gimana. Ini beneran cocok banget buat kalian semuanya yang memang pengen mendalami dunia diplomasi gitu. Jadi praktik diplomasi ini beneran kayak praktik banget, walaupun memang di dalamnya banyak juga teoritis-teoritisnya. Jadi buat kalian semua yang tertarik, aku langsung taruh linknya di description box. Kedua, ada buku namanya Diplomasi Publik, Catatan, Inspirasi, dan Harapan karya Al-Bushro Basnur. Sebenarnya buku ini tuh kayak rangkaian cerita-cerita gimana sebenarnya sampai ada diplomasi publik Indonesia, keberhasilannya itu gimana, sampai kayak sesuatu yang memang menurut aku ini tuh kayak unik-unik gitu. Misalkan di sini kayak ada dijelasin Kupang, jendela Indonesia, Ambon, City of Music gitu, menyongsong Bali Demokrasi Forum. Jadi ini bener-bener kayak tulisan yang memang enggak teoritis, tapi ngeliatin gimana diplomasi publik Indonesia itu di kancah internasional itu seperti apa. Jadi kalau misalkan buat kalian semuanya yang suka budaya-budaya, suka teknologi, suka sport gitu, yang kayak gitu-gitu, pokoknya untuk shining budaya Indonesia di luar negeri supaya ngangkat citra internasionalnya itu gimana, ini cocok banget buat baca buku ini. Mungkin dari buku ini kalau misalkan nggak bisa diaplikasiin di tulisan akademik, itu bisa diaplikasiin di kehidupan sehari-hari kalian, atau maybe one day you wanna make an institutions that focusing on the culture dan sebagainya, itu bisa banget lewat buku ini. Jadi buat kalian semua yang tertarik, aku langsung taruh linknya di description box. Guys, sebelum lanjut videonya, aku mau ngabarin kalau misalkan kalian mau beli buku-buku beasiswa, tips beasiswa, informasi beasiswa, dan sebagainya, langsung cek aja link di bawah, karena semua bukunya udah aku punya. Makanya aku rekomendasiin buat kalian semuanya, karena bukunya bagus-bagus banget dan harganya sangat terjangkau. Yuk cek linknya langsung di description box. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu ada buku Diplomasi karya S.L. Roy. Nah, menurut aku ini cocok banget nih buat kalian semuanya. Kalau tadi kan itu pengantar hubungan internasional, kalian buat tahu dulu nih HI itu gimana, sejarah perkembangannya gimana. Nah, kalau buku diplomasi ini, buku akademik ini tuh cocok banget buat kalian semuanya yang pengen tahu sejarah diplomasi ini tuh gimana, terus diplomasi ASEAN tuh gimana, diplomasi PBB ini tuh gimana, evolusi diplomasi ini tuh gimana, terus tipe-tipe diplomasi itu ada apa aja. Ini dijelasin semuanya di buku ini. Dan buku ini aku sering bawa dan sering baca juga, dan bahkan jadi kayak bukan pedoman ya, kayak bener-bener sesuatu kalau aku mau nulis tuh pasti lihat dulu buku ini gitulah, kayak gitu. Jadi buat kalian semua yang tertarik, langsung lihat aja di description box-nya. Yang keempat, ada Hukum Internasional Suatu Pengantar edisi kedua yang karyanya Dr. Sefriani SHM Hum. Nah, mungkin kalian agak sedikit bingung dulu ya, kok hubungan internasional ada juga hukum internasional. Jadi sebenarnya segala sesuatu yang ada internasionalnya biasanya itu berhubungan dengan hubungan internasional. Jadi kayak misalkan hukum
walaupun memang ini tuh basicnya hukum dan hukum internasional juga, kalian menurut aku harus pahamin juga, karena biasanya di jurusan HI itu memang ada mata kuliah hukum internasional. Jadi aku sangat rekomendasiin buat kalian semuanya tahun-tahun pertama tuh untuk memahami hukum internasional ini tuh kayak gimana gitu. Walaupun sebenarnya aku kurang terlalu in touch di dalamnya, tapi aku sangat rekomendasiin ke kalian semuanya. Kayak di sini ngejelasin tentang hierarki hukum internasional tuh gimana, hubungan hukum internasional dan hukum nasional tuh gimana gitu. Jadi sebenarnya menarik banget lah untuk kalian tahu hukum-hukum di suatu negara ini tuh kayak gimana gitu. Oke, dan yang terakhir yaitu yang kelima, ada regionalisme dalam hubungan internasional. Ini aku rekomendasiin banget buat kalian tahun-tahun kedua, ketiga deh. Cocok banget soalnya buku ini buat kalian. Apalagi yang memang kalian tuh suka banget studi kawasan, suka banget yang regionalisme kayak gitu-gitu. Itu kalian bakalan seru banget gitu mempelajari di dalamnya. Karena kalian bakal belajar tentang kayak kerjasama dan organisasi regional tuh ada apa aja. Kemudian regionalisme itu prosesnya gimana, sejarah regionalisme klasik dan baru itu gimana, sampai ke hal-hal yang menarik, misalkan membahas organisasi internasionalnya itu tersendiri, itu bakalan ada di sana gitu. Jadi aku sangat rekomendasiin buat kalian semuanya beli buku ini dan langsung aja check out, ada linknya di description box. Anyway, perlu kalian ketahui juga bahwa sebenarnya semua buku yang aku rekomendasiin ini memang buku yang udah aku baca dan memang punya aku juga. Jadi kalian santai aja. So, thank you so much buat teman-teman semuanya yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Dan aku bakal lanjut lagi di part ketiganya buat rekomendasi video untuk, bukan video guys, rekomendasi buku buat kalian semuanya. So, thank you so much. See you next time and goodbye.